Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wat tuqa. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Soeharto, yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Tri Sutrisno, yang terhormat Bapak Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara beserta Ibu, yang terhormat Bapak dan Ibu Menteri Kabinet Pembangunan 6, yang mulia para Duta Besar Negara Sahabat, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan tidak pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang, yang sampai saat ini masih memberikan kesempatan untuk hidup kepada kita bersama. Lebih dari itu kita bersyukur, sebab dalam perjalanan hidup yang singkat ini kita masih termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang beriman, yang setidaknya saat ini telah meluangkan waktu untuk sesuatu yang insya Allah bernilai ibadah. Malam ini di Masjid Istiqlal kebanggaan kita ini, kita kembali berkumpul untuk memperingati satu peristiwa bersejarah, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu cuplikan kecil yang ingin saya angkat ke permukaan dalam peristiwa yang luar biasa ini. Diriwayatkan sebelum berangkat melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril dibawa ke tepian sumur Zamzam. Di sana dibersihkan hati Nabi, bukan oleh karena hati itu kotor, tetapi yang bersih ditambah menjadi lebih bersih. Lalu dipenuhi hati beliau dengan iman, ilmu dan hikmah. Ini adalah sebuah cermin bahwa Rasulullah akan berangkat jauh menghadap Allah. Sebelum berangkat beliau dibekali lebih dahulu, dan bekal itu tidak lain adalah iman, ilmu dan hikmah. Sebagai bangsa kita sudah tengah dan akan masih menempuh perjalanan panjang untuk mewujudkan cita-cita kita mencapai masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Masyarakat yang sedemikian itu tidak saja tidak mungkin akan turun dari langit laksana turunnya embun di waktu malam. Masyarakat yang semacam itu tidak mungkin bisa dibentuk hanya dalam waktu 2 atau 3 bulan saja. Dan kita bersyukur bahwa dalam memasuki pembangunan jangka panjang tahap kedua, para wakil rakyat yang duduk di MPR dan DPR telah merumuskan di dalam GBHN bahwa pembangunan jangka panjang tahap kedua bertumpu pada usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan peningkatan kualitas sumber daya manusia berasaskan kepada semangat keimanan dan ketakwaan. Untuk itulah pada kesempatan yang berbahagia ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan sebagai bagian dari hikmah Isra dan Mi'raj dalam kesiapan kita menyongsong pembangunan jangka panjang tahap kedua. Pertama, keimanan. Yang kedua, kebersamaan. Dan yang ketiga, keseimbangan.
Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, hadirin dan hadirat yang saya hormati. Yang pertama adalah keimanan. Untuk mengimbangi otoritas intelektual, tidak kita ragukan bahwa pembangunan yang dilandasi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berhasil mengantarkan masyarakat manusia kepada menikmati satu bentuk kehidupan baru yang barangkali bagi manusia-manusia terdahulu hanya ada dalam idealisme mereka. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan, dunia telah diubah oleh manusia seolah dari sebuah daerah kosong menjadi kota yang penuh dengan gedung-gedung pencakar langit. Angkasa luar seperti yang digambarkan dalam Isra dan Mi'raj, yang bagi manusia yang hidup di masa lalu masih merupakan sesuatu yang gelap, sekarang sudah bukan misteri lagi. Orang sudah bertandang ke bulan, dan dalam waktu-waktu mendatang akan bertandang pula ke planet-planet lainnya. Tanah yang tandus dapat diubah menjadi areal pertanian yang subur. Hujan buatan bisa dibikin. Penyakit akan berkurang. Bahkan seorang ilmuwan bernama Arthur Clarke, berdasarkan data-data ilmiah, telah dihayalkan kemajuan fantasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai berikut. Tahun 2060-an nanti, kalau kita panjang umur, pada tahun ini guru sudah tidak begitu banyak diperlukan. Sebab tahun ini sudah ditemukan mechanical educator, mesin yang bisa mengajar. Kalau sekarang kita kagum dengan superkomputer generasi 6, 7 produk IBM, tahun 2060-an manusia akan belajar dari mesin. Pada tahun itu guru, dosen, ustadz barangkali akan gulung tikar. Tahun 2070-an manusia sudah mendekati kecepatan cahaya. Untuk tahun 2080-an manusia sudah melakukan penerbangan antar planet. Tahun 2090-an manusia membuat apa yang disebut world brain atau otak dunia. Dan puncak kemajuan ilmu akan terjadi pada tahun 2100-an. Pada tahun itu menurut Clarke, manusia sudah tidak perlu mati. Sudah ditemukan human immortality, kekekalan manusia. Sampai di sini kita teringat peringatan Allah dalam surah Al-Alaq ayat 5 dan 6. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia memang sering lupa diri manakala ia merasa berada dalam kondisi yang mapan. Baik kemapanan itu karena kemampuan intelektual, karena faktor kekuasaan, atau karena kekuatan materi. Dikala itu orang sering lentur dan luntur. Untuk itulah diperlukan semangat peningkatan keimanan, agar otoritas intelektual terarah, tidak menjadi liar dan buas, dan membawa hasil yang bermanfaat bagi manusia. Yang kedua, peningkatan diperlukan untuk mengimbangi, menumbuhkan stabilitas temperatur batin. Manusia cenderung lupa diri manakala ia merasa berada dalam kondisi yang mapan. Banyak orang bisa memulai sesuatu dengan baik, tapi sedikit yang mengakhirinya dengan baik. Memulai dengan baik itu penting, mengakhirinya dengan baik itu jauh lebih penting. Tanpa semangat keimanan, kekuasaan hanya akan melahirkan tirani. Kekayaan hanya akan membentuk Fir'aun gaya baru. Dan kemampuan intelektual hanya akan menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, keimanan untuk mengimbangi hawa nafsu. Manusia bukan saja kompleks, tapi juga komplit. Semakin tinggi status sosial, semakin tinggi kualitas keimanan, akan semakin berat bisikan nafsu yang menggoda. Demikianlah dalam perjalanan kita sebagai bangsa,
berbagai hambatan, tantangan, rintangan dan ujian telah kita hadapi, dan semoga itu makin memperteguh komitmen kita kepada semangat kebangsaan kita. Yang kedua, kebersamaan. Seperti dimaklum bahwa kita sedang dihadapkan dengan persoalan-persoalan kemanusiaan yang kian hari kian menonjol. Kekurangan pangan, pengangguran, kemiskinan, ledakan penduduk, kejahatan narkotika, keadilan sosial, masalah lingkungan, tidak seimbangnya antara tenaga kerja yang masuk pasaran dengan lapangan kerja yang bisa kita siapkan, dan lain-lain yang kesemuanya memerlukan pemecahan. Sementara sekarang bukanlah zaman Superman yang seorang diri mampu membalikan dunia. Betapapun dan siapapun kita memerlukan orang lain. Sebagai bangsa kita telah terikat oleh komitmen untuk bersatu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Sebagai muslim kita telah terikat dengan nilai-nilai akidah 14 abad yang lalu, dari sebuah kota kecil yang tidak ada dalam peta. Jauh sebelum Amerika mencanangkan apa yang dibanggakan sebagai Declaration of Independence, Rasulullah mencanangkan cikal bakal pemikiran demokrasi ketika beliau bersabda, "An-nasu kulluhum li Adam wa Adam min turab, la fadla li Arabiyyin ala ujamiyyin illa bittaqwa." Seluruh manusia berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, hadirin dan hadirat yang saya hormati. Selama ini kalau kita berbicara tentang ukhuwah atau persaudaraan, selalu kita kaitkan dengan idiom-idiom formal. Ukhuwah adalah baju, ukhuwah adalah jaket, ukhuwah adalah lambang, ukhuwah adalah idiom formal, maka kita sering tidak bisa bertemu. Asas tunggal Pancasila merupakan iklim yang subur untuk menumbuhkan ukhuwah yang lintas sektoral, di mana setiap orang dengan berbagai profesi tapi dengan satu komitmen yang sama berkumpul untuk membicarakan masalah-masalah besar dan mendasar yang sedang kita hadapi sebagai bangsa. Sudah lewat masanya kita berkotak-kotak karena hal-hal kecil yang tidak prinsip. Sudah datang waktunya kita menyusun saf yang lebih lurus. Oleh karena tantangan yang akan kita hadapi akan jauh lebih berat dari yang sudah kita lalui. Tidak akan ada kemenangan tanpa kekuatan. Tidak akan ada kekuatan tanpa kesatuan dan persatuan. Begitu amanat almarhum Panglima Besar Jenderal Sudirman kepada kita semua. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, tetapi berpecah belah adalah hal yang merugikan. Maka persamaanlah yang harus kita cari, bukan perbedaan yang harus kita perbesar. Apabila kita rukun, kompak dan bersatu, saya yakin kita akan bisa berbuat lebih banyak. Tapi kalau kita centang perenang, tidak akan ada yang bisa kita lakukan. Sebab itu kita bersyukur dengan upaya pemerintah untuk menggalakkan apa yang kita kenal sebagai tri kerukunan, menjaga 3 macam kerukunan. Pertama, kerukunan antar umat seagama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Pertama, kerukunan antar umat seagama, bahwa kita telah terikat dengan komitmen keislaman. Dari manapun orang dilahirkan, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itulah saudara kita. Maka watak muslim adalah saling asah, asih dan asuh, bukan saling gasak, gesek dan gosok. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Islam, baik dari segi konsep ajarannya maupun dari segi praktek kehidupan umatnya, adalah agama yang rahmatan lil alamin.
dan merupakan tanggung jawab kita sebagai umat mayoritas di negara tercinta ini untuk membuktikan bahwa konsep Islam adalah konsep yang rahmah bagi lingkungannya. Umat Islam bukan teroris, umat Islam bukan ekstremis, umat Islam adalah umat yang cinta damai, tegak dan hidup menebarkan kedamaian. Sehingga dalam sebuah contoh yang indah, Rasulullah memberikan tamsil, masalul mu'min kamasalin nahl. Orang-orang yang beriman, kepribadiannya adalah seperti lebah. Lebah kalau kita pelajari ada 4 ciri utamanya. Yang pertama, yang dihisap selalu saripati bunga. Belum pernah lebah mau memakan yang lain. Kalau orang mukmin seperti lebah, artinya yang dimakan adalah yang baik-baik. Baik menurut agama, artinya yang halal oleh agama. Itulah sebabnya kita bersyukur dengan kebijaksanaan pemerintah untuk menghapus SDSB. Tetapi sebagai rakyat, mari kita mawas diri bahwa soal judi bukan sekadar soal SDSB, tapi soal judi adalah soal mental. Kalau mental memang sudah mental penjudi, walaupun SDSB hilang, apa saja bisa dijudikan. Yang kedua, lebah yang dikeluarkan selalu madu, yang dihisap saripati bunga, yang dikeluarkan madu. Artinya orang beriman itu ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya selalu membawa manfaat bagi lingkungannya. Yang ketiga, lebah kemanapun dia hinggap tidak ada dahan yang patah. Seorang mukmin kemanapun ia pergi, dimanapun ia tinggal, pantang menimbulkan keonaran buat lingkungannya. Tapi yang keempat, lebah jangan coba-coba diusik. Satu kali dia terusik, kemanapun kita lari, insya Allah dikejarnya. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, hadirin dan hadirat yang saya hormati. Oleh sebab itu, kewajiban kita untuk terus menjaga dan mengembangkan semangat kerukunan antar umat beragama. Dengan cara, pertama, memperhatikan etis di dalam upaya penyebaran agama. Jangan lagi ada usaha menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Oleh solat berjamaah yang merupakan inti dari peristiwa Isra dan Mi'raj, sudah digambarkan bagaimana umat Islam ini sesungguhnya. Ia adalah umat yang loyal, taat, setia, partisipatif, tapi juga tidak buta. Dalam solat berjamaah ada imam dan ada makmum. Dalam hidup berbangsa dan bernegara ada rakyat seperti kita dan ada pemimpin seperti yang di hadapan kita. Solat memberikan tuntunan, siapa saja boleh jadi makmum. Kitab-kitab fikih tidak pernah mempersoalkan siapa makmum, siapapun boleh jadi makmum. Fikih ketat kalau sudah memilih imam. Artinya apa? Jadi pemimpin lebih sulit daripada jadi rakyat. Karena jadi rakyat tidak perlu seleksi. Solat kemudian mengisyaratkan apabila imam takbir, makmum harus takbir. Imam ruku, makmum ikut ruku. Imam sujud, makmum juga harus sujud. Inilah yang disebut partisipasi aktif. Tapi masyarakat Islam, walaupun loyal, taat dan setia, bukan masyarakat yang buta. Sebab apa? Ketika imam keliru, mestinya ruku imam lalu sujud, sosial kontrol jalan. Makmum harus menegur imam. Bagaimana caranya? Ada aturan main, ada kaifiyah. Dalam fikih
ada rule of the game dalam kehidupan bernegara. Mestinya ruku, imam sujud, lalu ditegur, subhanallah. Itulah aturan main dalam solat, musyawarah mufakat. Tidak bisa imam keliru lalu makmum emosi, akan kacau solat. Kalau imam batal, dapat 2 rakaat batal, imam ke pinggir. Saf yang di belakang imam 1 orang maju ke depan. Tidak usah bikin solat baru, teruskan pekerjaan imam. Ini yang disebut menjaga kesinambungan. Kalau harus membuat solat baru lagi, ya kalau selamat. Kalau nanti batal lagi, apakah terus menerus harus bikin solat? Lalu kapan selesainya solat kita? Alangkah nikmatnya mekanisme kehidupan sosial yang diajarkan lewat tuntunan solat berjamaah. Kebersamaan dengan inti membina kerukunan antar umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Yang ketiga dari uraian singkat ini adalah keseimbangan. Iman mengajarkan kepada kita bahwa manusia hanya wajib berusaha, tapi tidak pernah wajib berhasil. Berusahalah sebagaimana mestinya, bekerjalah sebagaimana harusnya, gunakan manajemen yang paling mutakhir, pakai teknologi yang paling canggih, gunakan teknologi yang paling mutakhir, pakai tenaga yang paling profesional. Namun di belakang itu jangan lupa sandaran vertikal kepada Allah. Di sanalah final segala sesuatu. Dengan punya sandaran vertikal, keberhasilan tidak membuat kita lupa diri, kegagalan tidak membuat kita putus asa. Kita akan mampu melihat hikmah di balik musibah. Sebab itu tidak heran kalau ayat yang pertama turun dari Al-Quran sudah berkata Iqra, baca. Seolah Quran hendak berkata, hai umat Islam, kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, dan kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran. Ritual agama harus membentuk kepribadian, sementara konsepsi agama harus membentuk nilai-nilai budaya. Selama ini kita harus jujur untuk berkata, banyak di antara kita yang dalam melaksanakan perintah agama terjebak kepada rutinitas ritual. Perintah itu kita laksanakan hanya asal untuk menggugurkan kewajiban. Akibatnya jangan heran kalau ada orang solatnya rajin, maksiatnya pun tekun. Sementara konsep agama harus melahirkan bias budaya. Satu contoh yang ringan. Pada saat agama mengajarkan, tutuplah auratmu, agama sudah memberikan isyarat, hai umat Islam, kamu harus punya industri tekstil. Pada saat agama mengajarkan kebersihan, jagalah kebersihan. Kebersihan adalah bagian daripada iman. Maka artinya agama sudah memberikan isyarat, kuasai teknologi canggih, temukan mesin pembersih, dirikan pabrik deterjen. Itu kalau soal kebersihan. Dengan adanya keseimbangan, maka akan terwujudlah ketenangan. Dalam berbagai aspek ajarannya, agama mengajarkan keseimbangan itu. Bekerjalah untuk duniamu seolah kau akan hidup buat selamanya, tapi bekerjalah buat akhiratmu seolah kau akan mati besok. Dalam berbagai aspeknya ini pun kelihatan. Dalam Islam, orang kaya memang diperintah membantu yang miskin, tapi juga dalam Islam orang miskin dianjurkan berusaha dan jangan hidup jadi beban bagi orang lain. Alangkah indahnya konsep keseimbangan ini. Dalam Islam, orang tua memang harus menyayangi yang muda, tapi juga dalam Islam orang muda harus menghargai yang tua. Ada wujud keseimbangan di sini. Dari uraian singkat ini kita ambil beberapa catatan. Pertama, intan paling mahal, mutiara paling berharga tidak lain adalah nilai-nilai iman. Biarkan zaman berubah, tetapi akidah jangan sampai goyah. Silahkan masa berganti, keyakinan jangan sampai mati. Terhadap kemajuan,
terhadap teknologi, iman harus jadi filter agar kepribadian kita sebagai bangsa tidak terkena nikotin teknologi modern. Yang kedua, pembangunan apabila tidak ingin menghasilkan fata morgana, bukan saja harus tidak berburuk sangka terhadap agama, tetapi juga harus tidak melepaskan diri dari kehidupan beragama. Dengan tepat Al-Imamul Ghazali menjelaskan, al-mulku bid-dini yabqa wad-dinu bil mulki yaqwa. Kekuasaan akan langgeng kalau ditunjang oleh agama, dan agama akan jaya kalau ditunjang oleh kekuasaan. Ini artinya apa? Ini artinya ulama dan umaro harus bersanding dan bukan bertanding. Kalau ulama dan umaro bersanding, nikmatlah rakyat. Tapi kalau ulama dan umaro bertanding, kiamatlah umat. Dan kita tidak menginginkan itu. Oleh karena itu, dalam upaya kita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dalam upaya kita mengentaskan kemiskinan, maka hendaknya kita umat Islam jangan hanya sekedar jadi penonton. Kita harus berupaya untuk menjadi pemain. Sejak berjuang merebut kemerdekaan, sampai kepada menjaga kemerdekaan dari berbagai macam rongrongan, sampai kepada mengisi kemerdekaan, kita umat Islam punya andil. Sebab itu jangan jadi tamu di rumah sendiri, jangan jadi penonton di lapangan sendiri. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, hadirin hadirat yang saya hormati, inilah sekelumit yang dapat saya sampaikan. Akhirnya pepatah mengajarkan, wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'u lima jarohal lisan. Kalau pedang lukai tubuh, masih kan ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan kekuatan zahir dan batin kepada para pemimpin bangsa dan negara kita, sehingga dapat membawa kita rakyat dan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur, berlandaskan Pancasila di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.